Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutianin dengan NIM 11032200056, kelas TK 4606. Saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar yang telah saya kerjakan baik dari CLO 2, 3, dan 4. Dimulai dari CLO 2 dulu. Di CLO 2 ada tugas pengamanan web. Dengan langkah-langkahnya disuruh untuk membuat virtual machine. Pembuatan virtual machine, saya menggunakan Oracle untuk virtual machine-nya. Kemudian caranya dengan klik new, kemudian saya isi detail VM-nya dengan nama dan NIM saya. Kemudian tipenya saya memilih Linux. Kemudian version ISO-nya saya menggunakan Ubuntu 64-bit. Memorinya 5 GB, prosesornya 5 CPU, hard disk-nya membuat hard disk sekarang. Nah, berikut setelah pembuatan virtual machine-nya selesai. Dia untuk langkah keduanya melakukan update pada OS di VM-nya dengan cara sudah PT update, sudah PT upgrade, dan sudah PT install widget cheat. Kemudian langkah selanjutnya lakukan konfigurasi IP statik supaya subnet yang digunakan pada VM-nya menjadi NIM. Karena saya NIM 110322056, maka IP yang saya inginkan adalah 192.168.156. Caranya kita cek dulu network yang aktif dengan cara IP addr show. Berikut ada beberapa IP yang aktifnya, kemudian IP link show-nya, kemudian check gateway, kemudian kita buat file konfigurasinya yang isinya adalah hasil dari cek di atas tadi. Nah, isi konfigurasinya adalah internetnya NP0S3, dan address yang saya inginkan kan tadi 56, jadi ini 10.0.2.0.56. Kemudian setelah itu kita apply dari konfigurasi tersebut dengan cara sudo netplan apply, kemudian kita nyalakan ulang networknya. Setelah itu kita verifikasi IP-nya dengan cara IP addr show np03s. Nah, sini udah ada IP kita 10.0.2.56/24. Kita cek dengan cara ping C888. Ini berarti akan melakukan ping sebanyak 4 kali. Dan langkah selanjutnya disuruh untuk melakukan instalasi web server, Apache, dan database MySQL. Untuk instalasinya dengan cara sudah PT install Apache, dan nyalain Apache-nya, terus enable. Terus setelah itu kita cek apakah Apache-nya sudah terinstalasi dengan baik apa belum dengan cara menjalankannya. Nah, ini punya saya udah running, berarti instalasinya udah benar. Dan untuk MySQL-nya juga sama dengan cara sudo apt install MySQL server, dan kita nyalain SQL-nya, kemudian kita verifikasi statusnya. Misalnya dia udah bisa running, berarti instalasinya juga sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya buat database PHP login di MySQL. Caranya kita login dulu ke MySQL-nya sebagai root dengan cara sudo MySQL-root. Kemudian ini dibuat di dalam MySQL-nya kita buat database-nya ini. Terus nah ini hasil dari database yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan clone project berikut. Nah, caranya kita pindah ke directory temporary, kemudian clone git-nya, kemudian kita verifikasi download-nya apakah udah benar. Berikut udah benar, PHP login dengan isinya sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya disuruh untuk memindahkan project ke folder Apache. Caranya kita pindahkan dengan sudo move PHP login var.html,
kemudian set ownership-nya, kemudian juga set permission-nya biar aman. Gini, udah. Kalau misalnya udah, karena tadi kita untuk koneksinya kita mainkan di 10.2.56, caranya kita ke settingan VirtualBox-nya yang di awal tadi Oracle, kemudian pilih setting, terus di network-nya kita pindah ke advanced port forwarding. Nah, nanti muncul kayak gini, terus kita masukin gas IP-nya 10.2.56 sesuai dengan IP saya tadi. Nah, setelah itu kita nyalain localhost-nya dengan cara call http 10.02.56 berikut udah bisa menjalankan websitenya di NIM saya ini. Terus selanjutnya melakukan OS dengan mengakses alamat IP. Sudah. Dan selanjutnya melakukan hardening pada projectnya. Dilakukan pan testing terlebih dahulu. Nah, ini untuk pan testingnya saya menggunakan Nikto. Nah, jadi kita install dulu Nikto-nya, Nmap maksudnya, maaf. Nah, Nmap Nikto. Kemudian kita scanning dengan Nmap-nya. Nah, setelah scanning dapat pan testingnya atau vulnerability-nya berikut di portnya open menggunakan HTTP, jadi belum terlalu secure. Dan berikut server hasil dari portnya. Ini hanya satu port yang terbuka, jadi bisa menjadi celah untuk eksploitasi dan potensinya tinggi karena versi kernel sudah dekat dan banyak kerentanan yang diketahui karena kita menggunakan HTTP ya tadi yang topologinya, jadi dia tidak aman. Dan yang kedua menggunakan Nikto. Nah, dengan Nikto ini juga ada mendapatkan hasilnya. Setelah scanningnya ternyata cookie-nya bisa diakses dengan JavaScript, jadi rentan terhadap XSS, kemudian nih HTTP method secara umum, jadi dan ini header debug aktif dan lain sebagainya. Jadi banyak celah yang bisa digunakan untuk melakukan pen testing. Setelah kita lakukan pen testing, melihat vulnerability-nya, maka kita setelah melihat vulnerability-nya, kita melakukan pen testing. Kita menggunakan SQL injection dan worklist. Setelah saya coba menggunakan SQL injection ini, ternyata dia tidak rentan terhadap SQL injection, yang artinya itu aman terhadap serangan SQL-nya. Nah, untuk yang kedua menggunakan brute force dengan Hydra. Ternyata dengan menggunakan Hydra ini dia bisa ya, jadi mau apapun password yang kita masukkan, walaupun itu salah, dia tetap bisa masuk karena ya rentan, jadi dia bisa memasukkan orang keamanan kurang. Dan solusi hardening-nya kita harus set dulu strict permission-nya buat ngatur file dan foldernya karena kita di localhost, jadi dan ditulis oleh public, jadi hanya kita yang dapat mengakses isi codingan websitenya. Kemudian kita protect config-nya. Jadi kan kalau misalnya di config kan biasanya ada isi yang passwordnya kan semuanya kan ada di config kan. Jadi ini harus kita lindungin biar nggak mudah di attack sama orang. Linknya dilakukan di config biar tidak dibaca sembarangan oleh user dan hanya dapat diakses oleh web data PC. Penting karena buat menyimpan password dan database-nya, karena berisi passwordnya ini tadi harusnya passwordnya itu hanya beberapa login user dan secure password. Kemudian untuk CL3 kita melakukan pengamanan jaringan.
Jangan menggunakan project yang sama dengan Celo2. Melakukan instalasi UFB, Snort 3, dan Putbox. Nah, ini instalasi UFB-nya, dan kita install juga untuk Snort-nya. Kemudian install DAKI. Nah, ini menunjukkan berisi hasil installing kita. Kita melihat isi dari installing kita, kemudian kita install. Dan tadi Snort, terus tadi UFB, terus kita download untuk Snort-nya dengan cara ini, widget GitHub Snort. Kemudian ini CD Snort 3 kita pindah directory ke Snort-nya. Itu kita configure dan kita build Snort-nya itu. Nah, setelah itu Snort-nya udah terinstall dengan cara cek version. Nah, udah terinstall ya. Kemudian Putbox, install Putbox-nya dengan cara git clone ini ya, aplikasinya. Ya. Nah, ini hasil instalasinya. Misalnya udah kayak gini berarti udah berhasil. Kemudian disuruh untuk mengaktifkan UFB dengan cara berikut. Ini menjadi ini ya, kalau misalnya 80 UFB-nya dia akan mengizinkan HTTP. Nanti message-nya kalau HTTP yang 43 HTTPS, UFB-nya kalau misalnya belum 40 akan mendinai atau nggak boleh di-connect. Terus ini kita masukin satu persatu untuk rules-nya, terus untuk UFB-nya begini. Setelah itu kita lihat sudo UFB status firebus. Nah, ini udah masuk ya di UFB-nya. Kemudian kita konfigurasi Snort. Kita buat file Snort-nya. Ini buat directory Snort-nya. Terus ini buat file Snort-nya. Untuk message dan lain-lain. Kemudian ini buat local rules-nya sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan yang diminta ini. Ini terus setup Snort-nya. Set permission-nya biar lebih aman, kita yang bisa mengakses. Terus kita tes. Setelah dites, setelah tes konfigurasi, ternyata dia bisa muncul, berarti dia udah berhasil tervalidasi konfigurasinya. Terus jalankan Snort dalam mode IDS atau daemon dengan cara ini. Yang ini udah muncul, berarti udah jalan Snort-nya. Terus verifikasi Snort berjalan dengan masukkan sintaks PSX command. Nah, ini ada Snort, jadi udah berjalan dengan mode daemon. Ini untuk service-nya, service daemon-nya. Nyalain Snort-nya. Nah, setelah dinyalakan, dia menjalankan di mode daemon-nya. Ini udah running, berarti Snort-nya udah benar. Terus kita testing keamanan dengan ini mode daemon. Nah, kita melakukan testing ping float di 10.0256, dimana dia harusnya tetap masuk, tapi akan muncul message berikut.
Ini kita perhatikan di sini tetap masuk ya, karena terus telah mendapatkan serangan pivot koneksi normal, tapi tetap ada message-nya. Kemudian tes koneksi ke port 8080, mana harusnya dia diblokir oleh WP dan dicatat pada slotnya. Ini dengan nmap, dan kita cek dia biasanya telnet unable to connect. Terus ini WP-nya ada hasil log saat melakukan koneksi itu. Jalan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian berhasil berfungsi dengan baik dan memblokir akses ke port 8080, dan IPS-nya berhasil mengidentifikasi upaya koneksi yang tidak diizinkan sesuai dari rules yang kita masukkan di awal. Dia lanjut ke scan port 80-nya yang berisi website kita tadi. Nah, ini di 80 itu harusnya dia website tetap dapat diakses ya. Akses website akan normal. Nah, ini kita coba scan, dia tetap berjalan normal kalau misalnya di 80. Nah, ini kita memastikan konfigurasi rules-nya tadi, isi dari log-nya. Terdapat message float attempt, karena kita tadi mencoba melakukan ping float di 80. Nih, terus untuk yang kedua diblokir WFW sesuai dengan rules yang kita masukkan. Kemudian lanjut untuk CLO3. Di CLO3 ini kita disuruh untuk di CLO4 di CLO4 melakukan penetration testing. Dibuka di sini. Untuk penetration testing disuruh untuk menggunakan automasinya Kali Linux dan Metasploit. Jadi awalnya kita download dulu Kali Linux dan Metasploit-nya. Kali Linux sebagai attackernya dan Metasploit-nya buat target untuk detect. Setelah installing selesai, network configuration baik di Kali Linux maupun Metasploit kita config jadi bridge adapter, karena mereka harus berada di network yang sama agar berada dalam subnet yang sama. Kemudian kita jalankan Metasploit-nya dengan masukkan username-nya msfadmin dan password-nya msfadmin. Dan kita cek IP Metasploit kita. Nah, di sini ternyata IP-nya 192.168.18.5. Berarti target attack kita menggunakan Linux adalah itu. Kemudian kita buka Kali Linux-nya, kita lakukan network scanning dari IP yang kita dapatkan sebelumnya dengan cara nmap. Nanti kita dapatkan hasil nmap-nya, banyak port-port yang terbuka. Dan kesimpulan dari pemindahan itu menunjukkan bahwa host 192.168.18.5 memiliki banyak port terbuka dengan berbagai layanan aktif, termasuk FTP, SSH, HTTP, SMB, MySQL, dan lain-lain. Sistem ini menggunakan Metasploit yang sengaja dibuat tentang untuk keperluan pengujian keamanannya. Kemudian kita cek vulnerability-nya. Daftar itu. Terus kita cek kuota kerentanannya dengan melakukan FTP dan NFS. Ini hasil dari tadi kita scanning.
Dan untuk untuk dictionary attack-nya menggunakan Hydra dengan cara mengekstrak dulu what is Rockyo. Awalnya download dulu Rockyo Gitcon gitu. Terus kita ambil top 100-nya untuk menghemat waktu juga. Dan ternyata kalau misalnya hanya menggunakan 100 password teratas dari password Rockyo itu user list-nya, ini kita dari 100 itu kita buat TXT baru. Nah, TXT baru itu top 100 password TXT. Nah, dari hasil passwordnya itu ternyata nggak ada yang cocok, jadi dia zero valid password found. Jadi ternyata tidak ada yang cocok, jadi lanjut ke langkah selanjutnya dengan login menggunakan ini AWS-PD menggunakan backdoor Metasploit. Kita masukin dulu MS Console. Ini menggunakan modul Metasploit yang sesuai karena kita mau masuk ke service FTP, jadi kita menggunakan backdoor FTP. Terus kita lihat infonya. Di sini info yang bisa kita lihat dari exploit itu. Setelah itu kita ganti errors-nya dengan IP yang kita tuju, IP10.92.18.5. Nah, setelah itu kita run msconfig-nya. Kalau misalnya udah berhasil, berarti dia otomatis masuk ke FTP yang kita tujukan. Tadi karena FTP-nya terbuka, jadi dia bisa FTP di 192 yang terbuka, jadi kita bisa masuk ke FTP-nya. Nih, dengan cara backdoor VSFTPD berhasil dieksploitasi. Dan langkah selanjutnya kita lakukan post exploitation dengan NFS enumeration dan exploitation. Caranya kita menggunakan caranya enumerasi dulu, terus kita mounting, terus analisis kontennya. Nah, ini masukkan showmon-nya dengan IP yang kita tuju tadi, terus kita buat directory dengan nama saya. Kemudian dari kita lakukan NFS di directory tersebut. Ini hasilnya bisa ya. Dan lanjut ke SSH key injection. Dengan cara akses directory home user melalui NFS command-nya. Kita coba authorize key-nya biar bisa apakah dia bisa langsung akses ke SSH-nya. Begini. Terus dari hasil authorize key-nya itu kita copy dan kita save. Terus kita coba lagi dari hasil authorize key itu kita coba lagi masuk. Apakah dia bisa? Dia bisa berhasil masuk ke SSH tanpa passwordnya di user info aksesnya sebagai user reguler dan sebagai root. Kemudian kita lakukan privilege escalation ini dengan kita user enumeration dulu, melihat password usernya. Dari hasil enumerasi itu ada banyak user, ada password dari berbagai user. Kemudian kita analisis dengan hash analisis. Nah, ini beberapa kata sandi berhasil diekstrak untuk semua user. Kemudian beberapa user menggunakan hash yang bisa di-crack. Dan kita buat user creation dan sudo privilege-nya untuk menambah user baru dengan privilege sudo dengan root-nya. Yang akses ke root. Ini dengan menambahkan nama saya, Nadia Mutianin, passwordnya 110325. Harusnya ini memasukinya sudo password untuk Nadia Mutianin. Ini masukin ininya lagi buat passwordnya. Nah, ini kita udah bisa. Terus kita coba masukin
user Nadia Mutianin ini sebagai, kita cek apakah Nadia Mutianin sudah sebagai root dengan cara sudo su dan UMI. Nah, ternyata dia statusnya sudah menjadi root. Nah, kita cek chatnya, nah nih udah masuk Nadia Mutianin. Dan kita coba login sebagai root, ternyata berhasil dengan privilege sudo privilege berhasil dibuat untuk mengeksekusi command sebagai root. Nah, itu karena kita melakukan attack ya, jadi kita melakukan clearing tracks-nya biar tidak diketahui oleh siapapun. Tidak diketahui oleh VM yang kita exploit tadi, kita attack tadi. Untuk kesimpulannya, ada ringkasan tahap eksploitasi di mana kita melakukan reconnaissance, kita cari tahu dulu, gathering informasi, dan berhasil mengidentifikasi 23 lebih layanan aktif, dan kita lakukan exploitation ke eksploitasi VSFTPD backdoor dan NFS-nya, dan setelah itu kita lakukan post exploitation untuk mendapatkan akses. Hasilnya kita berhasil mendapatkan akses SSH dan melakukan enumerasi sistem. Selanjutnya ada privilege escalation, mana sukses membuat user Nadia Mutianin tadi menjadi mendapatkan hak akses sudo. Ini SSH injection untuk akses berkelanjutan dan clean up. Terus kerentanan yang ditemukan kan tadi sesuai dengan yang kita exploit sebelumnya, mana dia ada FTPD 234 backdoor, kemudian dimasukin, dan NFS misconfiguration, back service, multiple insertion, dan lain-lain. Dan untuk rekomendasi keamanannya, untuk patch management kita bisa mengupdate layanan ke versi terbaru. Untuk service hardening-nya bisa disable layanan yang diperlukan, implementasi proper NFS, monitor akses, dan lain-lain. Untuk mitigasinya sesuai dengan kerentanan tadi, untuk VS FTPD kita bisa ganti ke Pro. Terus NSF misconfiguration kita bisa restrict access, mana dia bisa memperkuat authentication-nya dan lain-lain yang dapat dilihat secara lengkap di laporan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.